Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita bawa rasa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap hari kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu atas hidup kami, rancangan yang indah, bukan rancangan yang gagal Tuhan. So itu malam hari ini sama-sama kami mau memuji, kami mau menyatakan bahwa senantiasa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, Kau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hati. rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sebab Firman-Mu ya dan amin, Kau sumber kekuatan sumber kekuatan, Engkau Kau pengharapanku, amin. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, oh, rencana
rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. indah bagiku, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. oleh Pikiranku, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami terima apa yang terbaik dari Engkau. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap persembahan kami Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kau harapan, hanya Yesus dalam hidup. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Lagi bersama dengan iman, mari bersama katakan, Pandang hanya wajah-Mu kepadamu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hanya Yesus Engkau dalam hidup
apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami saat itu. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkau jalan keluar kami, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu katakan pujian ini dan berseru, dengan iman kami katakan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan, Engkaulah harapan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Yesus, Yesus, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu mari dengan segenap hatiku. Yes, mari bersyukur pada Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Mari bersyukur pada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari datang bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, sungguh anugerah-Mu mempesona. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mempertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Bapak, kami semua rindu untuk Tuhan terus, bahwa kami selalu mendekat dengan Tuhan. Bahkan di hari-hari terakhir ini Tuhan tolong kami, iman kami boleh dikuatkan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa di Mezbah Doa. Dan seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Ya, puji Tuhan. Saya ini setiap kali ketemu orang, ya, saya doa agar saya dimampukan untuk bersaksi tentang Kristus. Wow, puji Tuhan ya. Saya berkata kepada orang yang saya injili, saya bilang kalau kamu ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, ya berdoa dan ikuti ya YouTube channelnya Debbie Basjir. Oh haleluya ya. Dan dia waktu itu mau bunuh diri. Oh ya, dia cerita ini YouTube-nya Debbie Basjir, karena ya Debbie Basjir itu dulu mau bunuh diri, lalu dia berdoa dulu, ingin ketemu Tuhan, dan akhirnya Tuhan Yesus datang menjumpai. Itu benar. Amin ya, kesaksian saya. Lalu saya juga bersaksi, saya bilang ya saya juga mengalami Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dalam hati. Bahkan kadang ya Tuhan bisa bicara di telinga kita. Ya, dan pokoknya Tuhan itu nyata. Satu saat saya disuruh untuk berpuasa, berdoa dan berpuasa, dan saya mengikuti tuntunan Tuhan itu. Dan pada hari itu ternyata benar Bu ya, sesuatu terjadi dengan anak saya diluputkan oleh Tuhan. Jadi saat itu, saat anak saya berenang ya bersama dengan teman-temannya, anak saya jatuh ya, dan temannya pada berteriak ya, mengatakan bahwa anak saya itu jatuh dan kepleset ke air. Oh, saya baru ingat, itu rupanya Tuhan menyuruh saya untuk berpuasa. Mungkin kalau saya tidak mengikuti suara Tuhan itu, anak saya ya bisa saja jatuh ke keramik ya, dan ya saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
tubuhnya bisa terluka, bahkan yang nggak tahu gimana. Namun Tuhan izinkan ya anak saya dia jatuh dan jatuhnya ke air ya, dan saya melihat pertolongan Tuhan itu nyata ya. Dan biarlah kesaksian ini saya minta Ibu Debbie untuk share di Mesbah Doa ya. Mungkin ada jemaat Mesbah Doa yang tertarik menginjil dengan cara saya untuk memperkenalkan ya channel dan khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih buat pelayanan Ibu dan seluruh keluarga bahkan tim Mesbah Doa. Doa saya sehat selalu, diberi umur panjang, amin amin. Agar banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan dari api neraka. Dan juga ya buat pengikut setia channel Ibu, agar kita semua dimampukan untuk tetap setia sampai di garis akhir ya, dan sampai hidup dalam kekekalan di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin amin amin. Ya, jadi Bapak Ibu, memang kita ini semua harus bersaksi membesarkan nama Tuhan ya, seperti kesaksian yang kita baca malam ini. Ya, puji Tuhan ya. Memang gak apa-apa saudara, kalau saudara malu untuk bersaksi ya, saudara bisa suruh orang atau kirim ya khotbah-khotbah yang memberkati saudara, agar orang lain juga bisa diberkati lewat khotbah-khotbah yang saudara sudah dengar itu. Dan biarlah kita semua bertumbuh, bahkan kita semua juga ya bisa untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Sebab ketika kita bisa mengalami Tuhan, ya itulah titik awal dari perubahan di hidup kita ya. Dan baik saudara, kita hari ini akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kita sekarang sudah sampai di Amsal, kitab Amsal pasal yang kedua. Ya, di sana kemarin kita sudah selesai dengan Amsal pasal yang pertama. Ya, dan sekarang kita akan masuk pada Amsal pasal yang kedua. Faedah daripada menuntut hikmat. Ya, dikatakan di sana ya, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya, saudara, menarik sekali firman ini berkata bahwa untuk kita ini bisa ya memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, untuk kita ini bisa mendapat pengenalan yang benar akan Allah, maka ada hal yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan ya, itu bisa terjadi jika kita ini menerima setiap perkataan firman Tuhan, yaitu hikmat Tuhan, menyimpan setiap perintah firman Tuhan dalam hati kita, sehingga telinga kita itu memperhatikan hikmat dan firman Tuhan, dan kita mencenderungkan hati kita itu kepada hikmat atau kepandaian. Ya, kita harus berseru kepada pengertian, kepada hikmat, untuk biarlah pengertian itu memperdengarkan suaranya, kepandaian itu. Ya, dan apabila kita mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka kita akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi ternyata untuk bisa mengerti apa itu takut akan Tuhan dan untuk bisa mengenal Allah dengan benar, maka kita harus mengejarnya seperti mengejar, ya, mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara, ya, orang-orang itu kalau cari harta terpendam itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bahkan banyak orang mati gara-gara mengejar harta terpendam. Ya, saya ingat dulu ya pernah beredar ya satu rumor bahwa ada harta terpendamnya Presiden Soekarno. Itu emas ya, dan itu ya pokoknya banyak banget, sampai
Orang-orang itu saudara sampai kayak orang gila. Ya bahkan saya ada mengenal satu orang yang suaminya itu tiap hari itu nggak pulang ke rumah, katanya mengejar mencari harta terpendamnya Soekarno itu. Ya itu sampai dia merelakan, sampai akhirnya dia cerai dengan istrinya. Orang-orang bangkrut, uangnya habis ya karena mereka pengen mencari harta terpendam itu. Nah di sini katakan kalau kita ingin mendapat pengenalan akan Tuhan yang benar, maka kita harus mengejar Tuhan, harus mengejar firman dan hikmat Tuhan itu seperti orang mencari harta terpendam itu. Ya. Ayat 6, karena Tuhanlah yang akan memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya sebab dari Tuhan datang hikmat, dari Tuhan datang pengertian, dari Tuhan datang pengetahuan, dan dari Tuhan itu datang kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita mau dilindungi Tuhan, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, maka dikatakan Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, dan Tuhan itu menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Ya. Makanya saya selalu bilang tidak semua orang Kristen akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak semua orang Kristen akan mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur dan bagi orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang tidak bercela hidupnya. Sambil menjaga jalan keadilan, ayat 8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ya Tuhan akan menjaga jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan akan memelihara jalan anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Kalau kita mencari Tuhan seperti mencari harta terpendam, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan semua jalan yang baik. Kau tidak akan mungkin tersesat, kau tidak akan mungkin tertipu, kau tidak akan mungkin. Banyak orang saudara yang berkata, saya itu menyesal Bu, waktu menikah dulu saya itu tertipu dengan calon suami saya. Ya, tapi kalau kau mencari Tuhan sungguh-sungguh, engkau punya hikmat, punya firman, ada kepandaian, kau tidak akan mungkin tertipu, karena dikatakan kita akan mengetahui setiap jalan yang baik yang dari Tuhan. Ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya, hikmat akan masuk. Kalau kita cari Tuhan dan cari hikmat, dia akan masuk dalam hati kita dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa kita. Ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Ada orang-orang yang suka cita melakukan dosa. Ada orang-orang yang bersorak-sorak, bersuka cita melakukan kejahatan. Ada orang-orang yang dia bersorak-sorak karena melakukan tipu muslihat. Bersorak-sorak waktu mereka bersinah, bersorak-sorak waktu mereka dugem, bersorak-sorak ketika mereka nipu orang. Ya, mereka itu jalannya berliku-liku, sesat perilakunya. Ayat 16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ya, ini adalah nasihat bagi para pria-pria, para anak muda. Ya, bagi para suami juga, kalau kau mencari Tuhan sungguh-sungguh, kau akan terlepas dari jerat perempuan jalang, perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman atau suami pada masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ya, dan sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ.
Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ya, kita melihat di sini dikatakan, ya, jangan bergaul dengan perempuan jalang, perempuan zina. Engkau tidak akan pernah kembali, malah engkau akan dibawa masuk tenggelam dalam alam maut. Ya, jalannya menuju kepada arwah-arwah kematian, kebinasaan. Dan dikatakan karena itu mari saudara kita menempuh jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujur itu akan mendiami tanah, orang jujur akan diberi pusaka, tetapi orang fasik itu mereka akan kehilangan semuanya. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan ketika kita melakukannya, maka kita akan beruntung di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran. Ampuni Bapa kalau selama ini kami tidak setia mungkin melakukan firman Tuhan, tapi malam ini kami ambil keputusan untuk setia, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kenajisan, meninggalkan segala hawa nafsu kami dan berbalik kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam masalah persoalan yang berat, keuangan, kesehatan, ya apapun itu, pemulihan dalam keluarga. Kami tahu waktu kami bertobat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Biarlah selalu ada rasa ingin bertobat dari hidup kami yang sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja ingin menjual aset. Tuhan beri ya pembeli yang terbaik agar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anugerah-Mu melimpah Tuhan. Ampuni pemerintahan kami dan bawa terus mereka di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah sehingga orang-orang bertobat berbalik dari dosa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu Bapak Ibu mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya